Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja kalau ngomong fair. Makin heboh isu kepalsuan ijazah Jokowi siap temui titik terang. Berdasarkan berbagai fakta, analisis, dan perkembangan terbaru hingga Februari 2026 bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok disebut memiliki rekaman atau data terkait pembuatan ijazah tersebut. Permintaan transparansi dan keadilan hukum dari mantan Wakapolri Komjen Pol Purna Ugroseno, serta pertanyaan krusial, apakah Jokowi bisa diadili? Dan jawabannya bisa saja. Kita tinggal tunggu kelanjutan proses hukumnya. Makanya kalau saya sudah kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya kalau minta Pak Jaksa, sidang terbuka di republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap, saya sedang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan. Dan mengapa kasus ini tuh harus dibuka dengan tuntas dan seterang-terangnya? Ya, kalau memang itu terbukti ya, kalau terbukti bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Kan proses Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode kan 2014 sampai 2024 sudah selesai. Kan tidak mungkin itu akan dihapus, di-delete. Ini perjalanan sejarah bangsa. Dan itu masuk perjalanan sejarah yang harus diberitahukan kepada para generasi-generasi penerus kita nanti, ya kan? Nah, kalau memang terbukti bahwa ijazah palsu, ya bagi saya terbukti pidana dulu, ya kan? Kita ada selain penyidik Polri ada juga kejaksaan. Nah, saya membaca di Undang-Undang Kejaksaan, ya pasal 35 huruf C kalau salah, ada kemenangan deponering, tapi terbukti dulu pidananya. Nah, jaksa berhak mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum karena beliau mantan presiden. Nah, setelah itu apa yang dilakukan jaksa tadi sampaikan kepada DPR, MPR. Nah, itu terserah DPR, MPR apakah akan mengambil langkah-langkah keputusan politis. Ya, keputusan yuridis sudah ingkrah, sudah selesai karena menyangkut pimpinan negara, ya, jadi Kejaksaan Agung. Nah, kemudian DPR MPR akan memutuskan apakah hak-haknya beliau sebagai mantan kepala negara dicabut dan sebagainya. Ya, ini harus ada proses seperti itu supaya ke depan tidak terjadi lagi bahwa ya kalau ketahuan itu risiko, kalau nggak ketahuan itu ya itu apa ya, keuntungan seperti itu. Jangan gambling seperti itu. Ini kepala negara, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan kalau zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY juga ada hal seperti ini. Wah, mungkin ya kita nggak akan tenang seperti negara kita seperti itu. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kasus ijazah Jokowi pertama kali mencuat secara luas sekitar tahun 2022 ketika sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rocky Gerung mulai mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Mereka menyoroti perbedaan foto, nama, dan elemen lain dalam salinan ijazah yang beredar. Sejak itu, isu ini berkembang menjadi perkara hukum yang kompleks, melibatkan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) di Pengadilan Negeri Solo, pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan bahkan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini, di tahun 2026, kasus ini masih bergulir dengan update terbaru seperti pelimpahan berkas ke Kejaksaan dan permintaan penghentian penyidikan SP3 dari pihak Roy Suryo CS. Bayangkan saja, sebuah ijazah yang seharusnya menjadi bukti pendidikan formal seorang pemimpin negara kini menjadi bahan perdebatan nasional. Apakah ini hanya isu politik untuk menjatuhkan Jokowi pasca masa jabatannya, atau memang ada kejanggalan yang perlu diusut tuntas? Saya tidak akan memihak, tapi mari kita telusuri secara logis dan berdasarkan bukti yang tersedia. Pertama, mari kita bahas kemungkinan Ahok memiliki rekaman atau data saat pembuatan ijazah Jokowi. Ahok, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama Pertamina, memiliki hubungan dekat dengan Jokowi sejak lama. Keduanya sama-sama berlatar belakang PDI Perjuangan, dan Ahok sering disebut sebagai sahabat politik Jokowi. Dalam konteks kasus ini, muncul klaim bahwa Ahok mungkin menyimpan rekaman atau data terkait ijazah Jokowi, bahkan sejak Pilgub DKI 2012. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ahok dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, sempat memegang data palsu Jokowi, termasuk ijazah yang dipertanyakan. Ini berdasarkan video dan pernyataan yang beredar, di mana Ahok disebut mengetahui detail pembuatan ijazah tersebut. Mengapa ini memungkinkan? Pertama, secara historis, Jokowi dan Ahok pernah bekerja sama erat di Solo dan Jakarta. Saat Jokowi Calon pemimpin harus terbuka. Kalau mau jadi aja udah bohong, apalagi dak jadi.
Udah jadi penjahat gak benar. Sudah pasti palsu. Anak kecil pun sudah bisa menilai. Tangkap dan adili Jokowi. Ahok, UGM, polisi, tim sukses, semua yang mengetahui harus bertanggung jawab. Betul itu harus diadili. Udah cukup lama bikin gaduh. Itu yang bisa ngadili rakyat. Prabowo nggak mungkin berani, apalagi Kapolri. Presiden ke-7, ijazahnya palsu berarti Presiden Jokowi presiden palsu dihapus. Presiden ke-7 itu. Presiden diam aja, lebih baik tangkap dan adili oleh semua rakyat Indonesia. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Semoga Ahok diberi kesehatan. Jika hukum berlaku rakyat sejahtera, tidak ada lagi yang kebal hukum siapapun. Bersalah penjarakan menuju negara maju. Sikat pembohong, biar nggak ada lagi generasi pembohong baru di negeri ini. Apa gunanya penegak hukum tidak segera bertindak kasus ijazah palsu ini? Disidang saja atau kalau perlu dihukum langsung demi keadilan. Kasus yang sebenarnya sederhana pembuktiannya, tinggal tunjukin ijazah asli. Tapi jadi berbelit-belit Jokowi, presiden koruptor nomor 2 di dunia, memang tidak ada itikat baiknya. Hukum rakyat kalau Kapolrinya nggak amanah, harus dibuka seterang-terangnya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan hukum. Gara-gara satu ijazah, banyak yang jadi korban. Rakyat heran, buat apa banyak keluarkan uang karena ijazah, tunjukin aslinya selesai. Setuju Ahok dan Pak Egro. Soal pernah jadi pemimpin itu soal lain, tapi pastikan dulu ijazah itu asli apa palsu. Sebetulnya, kasus ijazah Jokowi ini hanya di tangan Prabowo, tinggal Prabowo berani atau tidak katakan yang sebenarnya oleh Prabowo. Katanya nggak ada yang kebal hukum. Jokowi tanpa masalah ijazahnya pun bisa diadili dari kebohongan, dari kekayaannya, apalagi sudah pernah dilaporin sama Ubaidillah dan sampai sekarang nggak pernah berani lagi. Harus berani menegakkan hukum untuk menindak Jokowi ini. Hukum degelan kok nggak malu para penegak hukum. Semoga penyidik yang nanganin kasus ijazah palsu ini dilaknat oleh Allah. Hukum kita sudah nggak mutu lagi remuk. UGM katanya kampus elit, ternyata pred alumni UGM, rektor guru besar UGM sangat takut dengan Jokowi ini. Harus dihukum seumur hidup dan keluarganya juga dihukum mati semua. Kalau ingin negara punya marwah di mata dunia, wabil khusus KPD, para pemegang hukum, dan ingin berjasa kepada negara tercinta ini. Satu kata, haramkan uang Mulyono. Kasus ijazah Jokowi tidak akan tuntas atau selesai sebelum Prabowo atau Gibran dilengsarkan. Selain hakimnya bobrok, Prabowo khianat, dan sumpahnya akan terbongkar. Negara bangkrut akibat dokumen negara dipalsukan akibat ijazah palsu Jokowi. Dan kekayaan Jokowi wajib dikembalikan negara. Kebenaran tidak mungkin dikalahkan dengan kejahatan. Sejak awal nggak punya ijazah UGM. Semoga Allah melindungi yang berniat baik. Jokowi harus diadili, kalau tidak NKRI bukan negara hukum lagi. Polisi juga tahu ijazah Jokowi palsu, polisi kita kan pinter-pinter semua. Roy Tifas 100% masuk penjara. Suruh Ahok jadi saksi, berani nggak? Rismon mau menjadi saksi mahkota di sidang ijazah Jokowi ini. Yang menipu dan bersubahat memalsukan ijazah segera dilaknat hingga anak cucunya. Apa berani Prabowo memecat orang-orang si Wiwi di kabinetnya? Kok nggak yakin? Kalau berani biasanya hanya omong-omong doang. Inilah perlu dicontoh. Pak Ahok,
yang sudah dikriminalisasi sama Jokowi, tapi Pak Ahok masih mengingatkan, tapi Pak Jokowi tidak mengindahkan, maka apalagi Jokowi semakin brengsek. Benar Bapak Ahok, kapan Indonesia ini bebas dari kejahatan manipulasi negara kita ini? Presiden yang licik, rakus dan haus kekuasaan. Kalau memang bisa membuka kasus ini, Pak Ahok, DRTifa dan Pak Roy semua benar-benar pahlawan sejati yang benar dan jujur dalam menegakkan kebenaran. Selamat berjuang Bung Roy dan Tifa, Pak Ahok, kuasa hukum Roy dan teman-teman lainnya demi keadilan. Ingat Pak Ahok harus dilindungi, soalnya Pak Ahok kunci kebenaran ini orang yang cerdas dan jujur. Bangsa yang besar, putra-putri cerdas pintar, masa iblis Jokowi ini jelas palsu. Mantan presiden, manusia dia juga makan nasi. Sama halnya dengan kita rakyat yang satu saat bisa terjerat hukum. Walaupun presiden jika bersalah wajib ikuti proses hukum. Jokowi harus ditangkap dan diadili oleh rakyat, atau dinepelkan oleh rakyat. Prabowo harus disingkirkan. Itu sederhana. Ijazah yang diisukan palsu, tunjukkan, tuntut balik jika hal itu mencemarkan nama baik negara. Tuntaskan sampai masuk hotel gratis semua. Hanya diberitakan, tak ada penyelesaian. Hukum tak berlaku lagi Jokowi akibat kejahatan para penegak hukum. Selama pemerintahan sekarang berlangsung, tidak akan terselesaikan karena sama-sama berhutang budi, saling melindungi satu sama lain sampai 5 tahun pemerintahan ini. Kalau orang punya ijazah, maka akan bangga menunjukkan ijazahnya jika difitnah palsu. Seharusnya Jokowi diadili. Kalau pemerintah tidak berani, maka yang harus bergerak sudah muak. Para termul-termulnya selalu melindungi, membuat gaduh. Para pengkhianat NKRI harus diadili. Siapapun pejabat melanggar hukum dan terbukti, ya harus diadili dan dipenjara. Kasus dipenjara dan dianggap biasa aja. Hukum di negara ini hancur dan tidak aman lagi. Setuju Mulyono ditangkap dan diadili dengan setuntas-tuntasnya supaya terang benderang, biar seluruh rakyat Indonesia tahu asli atau palsu. Bila kedapatan palsu, gantung Mulyono di Monas. Termul, jangan ada kekebalan hukum, semua sama-sama di hadapan hukum. Terlalu lama hakim ngadili, hakimnya bobrok. Asli dibilang palsu, fotokopi jadi barang bukti. Ijazah, utang buat negara dicoplok sana sini oleh asing yang jual nggak tertangkap-tangkap, padahal nggak berguna lagi karena asing pun bisa ancam. Negara yang kenyang makan uang. Semangat untuk pemimpin hebat. Kalau komen kebijakan Pak Ukro sebelah termul sentil, dasar raja plus penjilat busuk. Rakyat semua pada tahu karena sulit diadili titipan Jokowi. Masih ada yang menjabat, masih dilindungi. Ijazah palsu seorang pemimpin tertinggi Indonesia terang mencoreng dan menimbulkan keraguan negara ini luar kepada Indonesia. Ngadili Jokowi, ijazahnya bisa terbongkar bahwa palsu. Berita bohong terus. Jokowi tahu persis ijazah palsu Jokowi. Negara remuk, tapi ijazah palsu Jokowi tidak mungkin bisa selesai. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.